Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi hasil kerja saya PPT yang mengenai UTS Filsafat Umum. Yang saya hormati kepada dosen pengampu saya di mata kuliah Filsafat Umum, yaitu Habib Anwar Al-Ansori MPD. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 241102002 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam MPI semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan filsafat yang akan membahas mengenai hubungan antara berfilsafat dan cara berpikir, serta beberapa cabang utama daripada berfilsafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara berfilsafat dan berpikir. Berpikir adalah aktivitas mental yang umum dilakukan setiap orang untuk memahami, menganalisis, atau menyelesaikan suatu permasalahan yang biasa bersifat sederhana hingga kompleks. Contohnya, pemikiran sederhana ialah saat memutuskan pakaian, apa yang akan dipakaikan hari ini berdasarkan cuaca yang ada di luar sana. Sedangkan berpikir kompleks yakni seperti seseorang pemimpin perusahaan yang memutuskan apakah perlu menindaklanjuti ekspansi bisnis ke pasar internasional. Sedangkan seseorang yang berfilsafat mempunyai 6 pemikiran, yakni radikal, sistematis, universal, konseptual, spekulatif, dan kritis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran orang yang berfilsafat secara radikal, sistematis, universal, konseptual, kualitatif, dan kritis. Cara pemikiran orang secara radikal yaitu mendasar atau sampai ke akar permasalahan. Sedangkan cara orang berpikir sistematis yaitu terstruktur dan metodis. Cara pemikiran yang ketiga yaitu universal. Universal itu menyeluruh dan komprehensif. Yang keempat, konseptual. Cara pemikiran orang konseptual yaitu abstrak dan mendalam. Pemikirannya itu mendalam. Yang kelima, spekulatif, yaitu melampaui pengalaman empiris. Yang keenam, cara pemikiran orang berfilsafat yaitu kritis. Kritis di sini mempertanyakan asumsi-asumsi dasar. Baik, di sini saya akan menganalisis daripada berpikir dan berfilsafat. Berpikir adalah aktivitas mental yang umum dilakukan oleh semua orang, oleh setiap orang untuk memahami, menganalisis, atau menyelesaikan suatu permasalahan yang mendalam. Sedangkan orang yang berfilsafat di sisi lain adalah bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan, realitas, dan kebenaran. Jadi tidak semua aktivitas berpikir termasuk orang yang berfilsafat. Hanya ketika seseorang mempertanyakan hal-hal mendalam secara sistematis dan reflektif, itu bisa disebut berfilsafat. Namun, semua orang yang berfilsafat pasti berpikir. Karena filsafat adalah bagian dari proses berpikir yang lebih kompleks. Dengan demikian, berfilsafat dan berpikir memiliki keterkaitan, tetapi berbeda dalam pendekatan, kedalaman, dan tujuan. Berfilsafat membawa berpikir ke tingkat refleksi yang lebih tinggi dan mendasar. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, dan kedudukan ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat. Pembahasan pertama di pembahasan yang kedua ini yaitu pengertian filsafat. Filsafat dari bahasa Yunani kuno yaitu philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Philo yang artinya cinta, sedangkan sophia yang artinya kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah disiplin ilmu yang berupaya memahami, menganalisis, dan mengencari jawaban atas pertanyaan mendasar mengenai keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai akwal budi, dan bahasa. Filsafat menelaah persoalan yang tidak hanya berfilsafat praktis tetapi juga mendalam dan konseptual.
Setelah saya menjelaskan tentang filsafat, saya akan menjelaskan tentang objek filsafat. Apa aja sih tentang objek filsafat? Objek filsafat terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek formal. Objek formal adalah apa yang dikaji oleh filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada, baik yang berfilsafat nyata maupun abstrak. Filsafat tidak terbatas pada hal-hal yang fisik atau dapat dihindari, tetapi juga mencakup konsep-konsep seperti ekstensi, kebenaran, keadilan, moralitas, dan keindahan. Yang kedua, objek formal. Objek formal ini adalah cara atau sudut pandang filsafat dalam mengkaji sesuatu filsafat, menelaah segala sesuatu secara mendalam, sistematis, dan rasional untuk memahami hakikat dasar daripada objek kajiannya. Contohnya, saya di sini mengambil contoh daripada orang yang berpikir secara objek formal, yakni tidak hanya mempelajari apa itu kebenaran, tetapi juga mempelajari dan mempertanyakan bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar. Melalui dua ini, filsafat bertujuan memahami prinsip-prinsip dasar dari realitas dan kehidupan, serta memberikan pandangan yang mendalam mengenai berbagai aspek ekstensi manusia. Pembahasan berikutnya yaitu cabang utama daripada filsafat. Cabang-cabang filsafat yaitu ada 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ke-6 tersebut. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah cabang yang membahas realitas fundamental dan hakikat keberadaan. Metafisika bertanya apa yang benar-benar nyata dan mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali. Yang kedua, epistemologi. Berkaitan dengan teori pengetahuan. Cabang ini membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa sumber-sumber pengalaman, pengetahuan yang valid, dan apa batas-batas kemampuan manusia dalam mengetahui. Pembahasan yang ketiga yaitu yang saya bahas, aksiologi. Merupakan cabang yang membahas teori nilai secara umum. Ini menjadi payung dasar, payung yang besar yang mencakup kajian tentang nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Yang keempat, etika. Etika adalah cabang yang secara khusus membahas filsafat moral. Di sini kita mengkaji tentang baik buruknya, benar dan salah dalam tindakan manusia, serta prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Yang kelima yaitu estetika, fokus pada filosofi keindahan dan seni. Cabang ini membahas hakikat keindahan, pengalaman estetis, dan nilai-nilai artistik dalam kehidupan manusia. Yang keenam, logika. Berkaitan dengan metode berpikir yang valid, ini mencakup kajian tentang argumentasi yang benar, penalaraan yang sahih, dan cara-cara berpikir yang sistematis. Meskipun setiap cabang memiliki fokus kajian tersendiri, dalam berpraktiknya mereka saling terkait dan saling melengkapi satu sama lainnya. Misalnya, ketika kita membahas etika, kita juga perlu menggunakan logika untuk berargumentasi, dan seringkali bersinggungan dengan metafisika dalam membahas hakikat kebaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat. Dalam pencarian kebenaran, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat yaitu ada 3 pilar utama. Yang pertama, 1. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan fokus pada hal-hal yang dapat diverifikasi secara empiris menggunakan metode ilmiah yang kuat dan yang ketat. Yang kedua yaitu agama. Agama memberikan panduan berdasarkan wahyu dan keimanan, menjawab pertanyaan-pertanyaan ultimate tentang makna hidup dan tujuan ekstensi. Sedangkan yang ketiga, filsafat. Filsafat menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran fundamental, menjembatani antara ilmu dan agama. Ketiganya ini tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membantu manusia memahami realitas. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu para tokoh daripada masa Yunani kuno hingga filsafat Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pada masa Yunani kuno yang terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Pada masa Yunani kuno ini ada 2 periode. Yang pertama, periode filsafat alam, presokratik. Yang kedua, periode filsafat etika dan politik. Pada masa filsafat alam presokratik ada mempunyai tokoh-tokoh penting yaitu Thales, Anaximander, Heraklitus, Pythagoras, dan Empedocles. Sedangkan
pada periode filsafat etika dan politik, saya mendapatkan di sini ada tokoh utama yaitu Socrates. Periode filsafat alam ada mempunyai tokoh tadi yaitu ada Thales, Anaximander, Heraclitus, Pythagoras, dan Empedocles. Pemikiran beliau yaitu manisme, yaitu satu substansi dasar alam, pencarian prinsip dasar alam semesta. Deskripsi beliau yaitu filsafat Yunani kuno dimulai dengan cara filsuf yang berusaha memahami asal-usul dan prinsip-prinsip dasar alam semesta, seperti Thales yang menganggap air sebagai elemen utama di dunia ini. Heraclitus berpendapat bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang tetap. Periode yang kedua, filsafat etika dan politik. Tokoh utama di sini yaitu Socrates. Pemikiran beliau yaitu metode Socrates, etika dan pengetahuan sebagai kebaikan. Deskripsi di sini, Socrates terkenal dengan pendekatan dialektika dalam menanyakan dan mencari kebenaran yang melalui percakapan. Menekankan bahwa pengetahuan adalah kunci utama mencapai kebijakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh pemikiran yang terkenal di masa Yunani kuno, yaitu ada 3 tokoh, yaitu Thales yang mengembangkan teori bahwa air adalah unsur yang paling penting dan dasar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kedua, Heraclitus berpendapat bahwasanya segala sesuatu berfilsafat, berubah, dan semua hal mengalir. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yaitu Socrates menyatakan bahwa pengetahuan adalah kebijakan dan bahwa orang yang tahu apa yang benar akan bertindak benar. Yang kedua, masa Yunani klasik yang terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi sampai dengan 323 sebelum Masehi. Di sini ada 3 periode. Periode yang pertama yaitu filsafat moral dan epistemologi. Yang kedua, filsafat politik dan etika. Yang ketiga, filsafat politik dan retorika. Periode pertama yaitu filsafat moral dan epistemologi mempunyai 1 tokoh, yaitu tokoh utama adalah Plato. Pemikiran daripada Plato yaitu teori dunia ideal, konsep negara ideal. Deskripsi beliau yaitu Plato mengajukan gagasan bahwasanya dunia fisik hanyalah bayangan daripada dunia yang ideal, yang sempurna. Juga memuaskan konsep negara ideal dalam republik, di mana pemerintahan dikuasai oleh filosofi raja. Yang kedua yaitu teori daripada periode filsafat politik dan etika. Tokoh utamanya yaitu Aristoteles. Pemikiran daripada Aristoteles yaitu logika, etika, nikromecia, teori kenikmatan. Deskripsi di sini saya menjelaskan sedikit, yaitu Aristoteles memperkenalkan sistem logika, berpikir secara logika. Periode yang ketiga yaitu filsafat politik dan retorika. Tokoh utama di sini yaitu ada 1, yaitu Demosthenes. Pemikiran beliau yaitu pidato politik perlawanan terhadap Makedonia. Deskripsi di sini, Demosthenes terkenal sebagai orator yang berusaha yang mempersatukan Yunani untuk melawan ekspansi Makedonia, yang berasal bahwa Filosofia II dan Alexander Agung. Platonya yang terkenal adalah Philippides. Tokoh dan pemikiran terkenal pada masa Yunani klasik ada 2 tokoh, yaitu Plato dan Aristoteles. Pemikiran beliau yaitu mengenal konsep dunia, idea, dan pemerintahan ideal. Salah satu karya terkenalnya adalah Republik. Yang kedua tokohnya itu yaitu Aristoteles yang mengembangkan logika, etika, dan teori politiknya, yang mencakup teori kenikmatan, keadilan, dan pemerintahan yang baik. Masa yang ketiga yaitu pada masa abad pertengahan yang terjadi pada tahun 500 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Pada masa abad pertengahan ini ada 3 periode, yaitu pertama filsafat Kristen awal, yang kedua filsafat skolatistik, yang ketiga filsafat nominalisme dan realisme. Pada periode pertama filsafat Kristen awal, tokoh utamanya yaitu Augustinus dari Hippo. Pemikiran beliau yaitu teologi Kristen, konsep keberadaan asal, prestensi. Deskripsi di sini saya menjelaskan
Agustinus menggabungkan ajaran Kristen dengan filosofi Neoplatonisme, memperkenalkan ide tentang dosa, asal, dan pemahaman bahwa keselamatan bergantung pada rahmat Tuhan. Periode yang kedua yaitu filsafat skolastik. Tokoh utamanya yaitu Thomas Aquinas. Pemikiran Thomas Aquinas yaitu sintesis antara iman dan akal, keberadaan Tuhan. Deskripsi di sini, Thomas Aquinas mencapai menyatukan ajaran-ajaran Kristen dengan filosofi Aristoteles. Ia memperkenalkan teori tentang pembuktian, ekstensi Tuhan dan konsep moralitas yang berdasarkan pada akal budi. Periode yang ketiga yaitu filsafat nominalisme dan realisme. Tokoh utama yaitu William of Ockham. Prinsip Ockham Razor atau prinsip keringkasan. Prinsip beliau yaitu prinsip keringkasan. Deskripsi di sini, Ockham mengembangkan konsep yang dikenal sebagai Ockham Razor, yang artinya prinsip keringkasan, menyatakan bahwa solusi terbaik adalah yang paling sederhana serta mengkritik menggunakan konsep-konsep abstrak yang tidak dapat dibuktikan. Tokoh dan pemikiran yang terkenal pada masa abad pertengahan yaitu ada 3, yaitu Agustinus dari Hippo, filsafat teologis yang mendalam termasuk pandangan tentang keberdosaan asal dan prestensi. Tokoh yang kedua yaitu Thomas Aquinas, mengembangkan argumentasi untuk ekstensi Tuhan dan mencoba menggantresikan ajaran agama Kristen dengan filsafat Aristoteles. Tokoh yang ketiga yakni William of Ockham, mengusulkan metode analisis yang lebih rasional dan ekonomis dalam berpikir, terutama dalam membatasi penjelasan filosofis. Terakhir yaitu filsafat Islam yang terjadi pada tahun 750 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Di sini saya mempunyai 6 periode daripada filsafat Islam, yaitu periode pertama yaitu filsafat rasionalisme. Tokoh utama dari sini yaitu Al-Kindi. Pemikiran beliau yaitu rasionalisme pengaruh filosofis Yunani. Deskripsi di sini, Al-Kindi adalah filsuf pertama yang mengintegrasikan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam dengan menekankan penggunaan akal untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala, wahyu Tuhan. Periode yang kedua yaitu filsafat Neoplatonisme dan teologi. Tokoh utama di sini yaitu Al-Farabi. Al-Farabi, pemikiran beliau yaitu konsep negara ideal, filosofi Neoplatonisme. Deskripsi di sini, Al-Farabi berusaha memadukan pemikiran Aristoteles dan Plato dengan ajaran agama Islam, mengembangkan konsep negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf. Periode yang ketiga yaitu filsafat teologi dan metafisika. Tokoh utamanya yaitu Ibnu Sina. Pemikiran beliau filsafat metafisika, konsep Tuhan sebagai penyebab pertama. Ibnu Sina mengembangkan sistem filsafat yang sangat dipengaruhi oleh Aristoteles, tetapi konsep metafisika yang berfokus pada penyebab pertama dan ketuhanan. Periode keempat yaitu filsafat etika dan logika. Tokoh utamanya yaitu Ibnu Sina. Pemikiran filsafat metafisika konsep Tuhan sebagai penyebab pertama. Deskripsi di sini, Ibnu Sina mengembangkan sistem filsafat yang sangat berpengaruh oleh Aristoteles, tetapi konsep metafisika yang berfokus pada penyebab pertama dan ketuhanan. Baik. Periode yang kelima yaitu filsafat logika dan etika. Di sini ada Al-Ghazali. Tokoh utamanya yaitu Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali yaitu teologi dan kritik terhadap filsafat khususnya Aristoteles. Berdeskripsi beliau yaitu Al-Ghazali terkenal karena kritiknya terhadap rasionalisme dan filsafat Aristoteles. Ia lebih menekankan pada pengalaman religius dan langsung dalam mencapai kebenaran. Filsafat yang terakhir yaitu yang kelima dalam periode filsafat Islam yaitu filsafat ilmiah dan eksperimentasi. Tokoh utamanya yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, pemikiran beliau yaitu perpaduan akal dan wahyu, ekstensi Tuhan. Deskripsi di sini, Ibnu Rushd mengembangkan pemikiran Aristoteles dengan memasukkan pada rasionalisme dan menggabungkan dengan ajaran Islam yang mendukung akal sebagai cara utama untuk memahami wahyu dan alam semesta.
Tokoh-tokoh dan pemikiran yang terkenal pada Islam ini ada 5 tokoh, yaitu Al-Kindi, menyintesikan filsafat Yunani terutama Aristoteles dengan ajaran agama Islam dan mengutamakan rasionalisme. Tokoh yang kedua yaitu Al-Farabi, mengembangkan konsep negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf, mengembangkan ide-ide Platonis dan pemikiran Islam. Pemikiran yang ketiga yaitu Ibnu Sina, mengintegrasikan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam, memperkenalkan konsep Tuhan sebagai penyebab pertama. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu Al-Ghazali, mengkritik filsafat rasional terutama pemikiran Aristoteles dan lebih menekankan pengalaman spiritual dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tokoh yang terakhir yang terkenal yaitu Ibnu Rushd, mengembangkan pemikiran Aristoteles dalam konteks Islam, mendukung rasionalisme dan menggunakan akal untuk memahami wahyu. Baik, saya akan menyimpulkan daripada hasil kerja saya UTS di filsafat umum ini. Masa Yunani kuno, terutama sebelum dan sekitar zaman Socrates, adalah periode pembentukan dasar filsafat barat. Para tokoh seperti Thales, Heraklitus, dan Pythagoras memberikan sumbangan besar dalam upaya memahami alam semesta, sedangkan Socrates, Plato, dan Aristoteles mengembangkan metode secara logika. Beliau berpikir secara logika, yang menjadi fondasi dari banyak aliran filsafat yang ada hingga sekarang. Baik, sekian presentasi yang saya bawakan di UTS Filsafat Umum ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya ada mempunyai pantun yang terutama khusus buat Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Izin pantun, Pak. Manis rasanya buah markisa, dimakan bersama Nak Dipa. Nilai tinggi, pasti luar biasa. Saya makin rajin, insya Allah tak lupa. Baik Pak, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.